Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat semua, ya, dilancarkan segala urusan dan aktivitasnya, diberkahi segalanya. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, pada kali ini kita coba bahas dan sharing pandangan terkait interview Kortim ya, oleh salah satu channel luar negeri yang bernama Crypto 101 Podcast. Mungkin teman-teman sudah pernah nonton juga, sudah pernah lihat juga, namun di sana kan bahasa Inggris ya, bagaimana agar kita maksud dan tujuan daripada interview tersebut, pemahamannya, penjelasannya kita lebih paham lagi. Makanya saya bantu teman-teman untuk mentranslate pembicaraan mereka. Namun pada kali ini saya coba merangkum apa yang Cheng Daopan katakan dan Nicholas katakan. Jadi untuk TikTok dialognya saya nggak semua ya, untuk memperhemat waktu, jadi saya hanya ambil kata-kata yang disampaikan oleh Kortim itu aja teman-teman ya. Jadi sebenarnya kan justru itu yang kita tunggu, yang kita harapkan. Karena kenapa? Karena banyak hal-hal yang perlu kita jadikan patokan dari perkataan-perkataan Kortim sebagai dari founder Project Pi Network ini. Jadi untuk lebih memperjelas kita ke depan ya gitu. Oke teman-teman, jadi Cheng Daopan dalam perkataannya seperti ini. Saya juga tidak terlalu membahas panjang ya, tidak terlalu membahas detail juga karena ini panjang, dialognya panjang teman-teman ya. Saya bacakan aja apa yang saya translate. Saya bacakan, kemudian nanti ada sedikit-sedikit tambahan paling ya. Oke, Cheng Daopan mengatakan begini, kami telah memperhatikan bahwa seperti yang Anda tahu di industri ada masalah besar. Anda tahu banyak teknologi, tetapi tidak ada jejaring sosial yang cukup baik untuk membangun aplikasi terdesentralisasi. Ya, sebagai bagian dari proses penambangan, Anda berkontribusi pada algoritma konsensus, dan ini juga merupakan titik masuk ke sistem ramah lingkungan, di mana Anda dapat melihat dan menggunakan perbedaan dengan melakukan ini. Ya, melakukan penambangan ini maksudnya. Oke, kita lanjut. Dia juga di sana mengatakan, langkah yang sangat penting bagi kami untuk memigrasikan jaringan sosial kami ke rantai blok kami dan tersimpan. Nah, di sini jaringan sosial itu maksudnya kita sebagai pionir, itu bagaimana caranya data masuk ke blockchain ya. Disebut KYC. Nah, ini tiket untuk masuk ke blockchain itu harus ter-KYC, harus betul-betul human, bukan mesin, bukan komputer. Makanya KYC ini penting. Dan salah satu kewajiban mata uang CryptoPi adalah meyakinkan bahwa itu adalah orang ya. Membayar dengan Pi untuk mendapatkan ide yang diverifikasi agar mereka dapat bermigrasi. Nah, ini membayar dengan Pi ini maksudnya adalah validator dibayar 1 Pi ya untuk memverifikasi ya para pionir yang lain agar mereka dapat bermigrasi ke utamanya, maksudnya ke jaringan utama. Dan ini adalah utilitas yang sangat kuat dalam artian bahwa perputaran asli adalah Pi yang digunakan untuk membayar secara nyata ya. Artinya bahwa tujuannya adalah untuk menjadikan atau menghasilkan sebuah perputaran asli Pi itu menjadi nyata, pembayaran yang nyata gitu. Jadi harus betul-betul ter-KYC, harus ada di blockchain juga data kita dan aman, tidak tersentralisasi. Jadi kalau untuk di blockchain semuanya dikembalikan data tersebut, keamanan dan haknya itu kepada kita seutuhnya karena menggunakan kode prase tadi. Oke. Tenaga kerja manusia yang menghasilkan pekerjaan yang tak ternilai harganya di dunia. Nah, maksudnya pekerjaan manusia ini adalah validator ya. Validator adalah sebagai pekerja di sini untuk memvalidasi daripada pionir lain, dan ini nggak ternilai harganya di dunia, nggak ternilai. Artinya karena memang nanti di sana juga walaupun kita belum tahu, 1 Pi ini kan udah luar biasa ya. Prediksi, tapi ini teman-teman ya, prediksinya luar biasa. Dan ini adalah sebuah pekerjaan ketika dilihat dari segi sosial luar biasa, membantu orang banyak, dan ini nilai yang tidak bisa dihargai oleh sebuah harga apapun. Karena kenapa? Karena kita membantu orang lain untuk tervalidasi masuk ke jaringan utama. Ini yang luar biasa. Jadi tidak ada nilai ya, tak ternilai harganya. Jadi nggak bisa dibayar pipun, 1 pipun itu sebetulnya nggak seberapa kalau dibanding dengan jasanya untuk memvalidasi bahwa betul-betul itu adalah orang. Maksudnya seperti itu ya. Sekarang ada transisi ke jaringan utama, ini yang saya maksud. Intinya adalah sekarang ada transisi ke jaringan utama. Jadi saat ini sedang ada transisi peralihan dari enclosed mainnet ke
open minded. Nah, ini Cheng Daopan sendiri yang bilang. Dan untuk mendapatkan jaringan utama, Anda perlu KYC. Dapatkah Anda memberitahu orang-orang mungkin sedikit tentang mengapa orang membutuhkan KYC? Ya, teman-teman yang paham silakan jelaskan. Kenapa harus KYC? Ya, di video saya ada 2 video tentang KYC. Ya, itu jelas kok. Saya rasa dari mulai teknologi yang digunakan, prosesnya dan sebagainya, tujuannya itu ada lengkap. Jadi saya nggak perlu jelaskan ya. Anda tahu untuk alasan kepatuhan. Nah, alasan KYC itu untuk mengetahui pelanggan Anda, untuk mengetahui kepada siapa Anda menyediakan layanan, ya, terutama untuk layanan khusus terkait keuangan. Umumnya diperlukan KYC, kata Cheng Daopan seperti itu. Nah, memang ada saran ya, kesimpulan yang saya ambil ada saran baiknya aplikasi mining ya tanpa KYC itu lebih diperhatikan, hati-hati. Kalau bisa, kalau sekiranya memang ini nggak usah diikutin. Itu mining yang memang nggak ada KYC. Tiba-tiba menjanjikan besar tanpa KYC, penghasilan yang fantastis tapi tanpa KYC. Nah, itu harus hati-hati ya. Seluruh rakyat dunia itu bisa sama mendapatkan Pi gratis tanpa biaya apapun untuk masuk ya. Untuk jadi pionir kita free, gratis ya. Karena Pi ini untuk seluruh masyarakat dunia. Lebih dari 35 juta terlibat dalam pendistribusian di hampir setiap negara dan wilayah di dunia. Lebih dari 233 negara di dunia. Jadi itu semua mengejutkan saya, kata Cheng Daopan. Sehingga mengapa proses ini membutuhkan solusi yang komprehensif. Karena itu, seperti setiap wilayah, saya harus memiliki pendekatan global sebagai lawan dari negara ke negara. Maksudnya dia harus mendekati, karena setiap negara itu peraturannya berbeda. Bagaimana agar Pi Network ini masuk ke setiap negara, teman-teman. Seperti itu, karena menyesuaikan daripada hadirnya Pi Network sesuai dengan negara ini, negara manapun sesuai dan diadopsi. Itu tujuannya ya. Oke, Pi Network adalah mata uang kripto, kata Cheng Daopan. Ada jaringan aplikasi itu sebagai jutaan dan jutaan pengguna. Kami memiliki jaringan utama. Oh, ini Nicholas kalau nggak salah yang bilang ya. Kami memiliki jaringan utama. Apa yang kalian coba capai dengan ini, dengan jaringan utama ya. Jadi apa yang kita capai nanti di jaringan utama itu? Jadi periode yang sangat spesial untuk desain strategi kami disebut jaringan utama tertutup. Nah, ini strategi utamanya adalah didesain disebut jaringan utama tapi tertutup. Ya, enclosed mainnet ini sebetulnya sebagai persenjataan kami yang ditayangkan pada bulan Desember lalu. Kami memulai penyamaran kami yaitu testnet. Penyamaran itu artinya mulai coba di testnet, uji coba ini itu apa segala macam ya. Seperti itu hingga mengarah ke jaringan utama yang saat ini sedang membangun jaringan tertutup dalam jaringan. Jaringan tertutup dalam jaringan itu adalah kita sudah mainnet. Saat ini sebetulnya sudah mainnet hanya sekian persen. Namun itu digabung dengan senjata atau desain yang disebut enclosed mainnet. Makanya transaksi peer to peer itu sudah boleh. Artinya ketika peer itu terjadi, itulah mainnet. Itulah salah satunya gitu ya. Jadi ini namun ini didesain dalam sebuah yang disebut enclosed mainnet untuk apa? Mematangkan daripada perbanyak utilitas dan membangun kelancaran dan kematangan ekosistem. Itu yang dimaksud ya. Jadi enclosed mainnet itu pentingnya. Itu berarti semuanya katanya dapat ditransaksikan dalam Pi, betul ya. Jadi jual beli udah mulai dari beberapa bulan yang lalu itu udah banyak transaksi. Tetapi tidak dapat memiliki konektivitas ke eksternal. Jadi nggak ada konektivitas ke eksternal, exchanger ini itu segala macam nggak ada ya. Ini penting nih yang kita pahami. Cukup kita patokannya core team, apa yang mereka bilang. Nah, kemudian mereka bilang begini, namun dirancang khusus untuk ini adalah memusatkan perhatian kita untuk membangun utilitas dan utilitas nyata ya. Jadi membangun utilitas nyata di enclosed mainnet ini. Jadi membangun betul-betul perbanyak, perkuat ya, sempurnakan utilitas dan ekosistem tanpa harus menghiraukan suara-suara dari luar katanya gitu. Jadi tanpa harus menghiraukan ocehan-ocehan luar yang malah menyesatkan, malah membelokkan pahamnya. Makanya kan saya bilang selalu di video saya bilang, ayo patokannya core team dan WT par udah biarkan. Mau ada di exchanger ini, exchanger itu kita anggap hoax aja dulu sementara. Dan ini itu segala macam di belakang layar biar core team yang mengarahkan. Sudah terhubung dengan blockchain ini, terhubung dengan blockchain ini. Saya percaya itu sudah ada. Terhubung dengan blockchain Bitcoin, ETH dan segala macam itu saya rasa di belakang layar kita itu udah, tapi tidak perlu untuk dibuka dulu. Artinya begitu. Tidak perlu untuk dibahas dulu. Yuk kita sekarang fokus saja utilitas dan ekosistem, seperti itu maksudnya ya. Oke,
Kemudian perkataan mereka di sini, dalam jaringan tertentu saja ya, kami mengakui aplikasi tertentu mereka hanya dapat dibangun dengan konektivitas eksternal. Nah, ini menjelaskan ada proyek-proyek lain yang langsung itu dibangun dengan eksternal. Ya, apakah dia ikut blockchain lain atau dia langsung menghubungkan dari proyeknya itu bahwa koinnya dimigrasikan ke exchanger ini, dan itu kan banyak. Tetapi ada jenis utilitas tertutup internal yang dapat dipelihara tidak terisi, padahal ada katanya ruang ketika didesain enclosed mainnet itu sebenarnya ini ruang kosong yang tidak terisi, ini dimanfaatkan dengan baik oleh Painet tuh. Contohnya ya, aplikasi sosial jenis baru, misalkan medsos baru, jadi dapat berada di dalam lingkungan tertutup ya, jadi ada berada di lingkungan tertutup atau enclosed mainnet untuk memasukkannya ke dalam ekosistem kita menjadi lebih sedikit atau sebelum kita sebut sebagai jaringan terbuka. Jadi gerbang masuknya ini adalah untuk membangun ekosistem ini adalah enclosed mainnet, teman-teman. Jadi Kortim berusaha menjelaskan bahwa ini loh gerbang utamanya itu enclosed mainnet, kesempatannya. Ayo, sebelum open mainnet ini ruang kosong yang harus betul-betul diisi untuk mematangkan KYC-nya, utilitasnya, ekosistemnya saat enclosed mainnet-nya ini, dan ini nggak ada yang digunakan oleh project lain, hanya di Painet tuh ya. Oke, kemudian mereka mengatakan jadi dalam arti yang lebih luas dari penambangan adalah bahwa Anda adalah individu atau catatan berkontribusi pada algoritma konsensus untuk mencapai konsensus. Sebagai imbalannya, mereka menerima hadiah pada tahun-tahun protokol dalam jaringan Pi. Ya, jadi artinya kita perjalanan selama 4 tahun ini ya kita mendapatkan menerima hadiah ya berupa Pi. PC yang pernah berinteraksi dalam jaringan, balasan yang pernah berinteraksi dengan pengguna. Artinya PC-nya ya interaksi di dalam jaringan itu, balasan-balasan yang ya ada interaksi antar pengguna juga ya. Kemudian untuk menambahkan ketika memaksa aturan yang berbeda untuk kami. Nah, ini ada penambahan misalkan dari luar yang memaksa ke Kortim nih. Walaupun berbeda dengan dasar pemikiran Kortim, kami selalu terbuka katanya gitu. Kami berharap ada manfaat, dan jadi biasanya kalau ada utilitas baru misalkan, ada yang berbeda dengan paham Kortim tapi pengen dipaksakan harus begini ya. Nah, itu juga mereka tetap terbuka. Jadi untuk kesempurnaan itu ya mereka menerima apa gitu, paham baru ini, apa yang paham berbeda ini ya. Kami berharap ada manfaat katanya dalam kolaborasi saat ini antara dukungan platform gitu. Jadi kita saling mendukung, antar platform saling mendukung. Seperti yang saya dengar beberapa hari yang lalu. Nah, ini Nicholas yang menjelaskan. Seperti yang Cheng Daopan lagi nih. Seperti yang saya dengar beberapa hari yang lalu, Apple mengeluarkan aturan baru katanya ya tentang segala jenis transaksi kripto yang terjadi melalui aplikasi mereka. Seperti aplikasi yang merupakan dolar di toko Apple ya, merek Apple, seperti yang seharusnya sekarang mengumpulkan 30%. Saya tidak pernah mendengar tentang ini. Nah, jadi ada perubahan di Apple itu, teknologi terbaru, mungkin tipe-tipe software terbaru disematkan di Apple, ada transaksi yang mengkhususkan transaksi kripto. Ya, biasanya di OS itu operation system itu kan ketika di Androidnya itu ada disematkan, misalkan kalau kita beli handphone baru ada bawaan handphone ini, ada ini aplikasinya, ada ini. Kalau misalkan di Xiaomi kan itu banyak tuh bawaan software bawaan Xiaomi. Nah, ini Apple juga sama. Nah, softwarenya itu atau aplikasinya itu adalah tentang kripto, transaksi di kripto. Nah, itu Apple yang sekarang itu baru dengar nih, kata dia gitu, kata Kortim tidak pernah mendengar tentang ini katanya begitu, dan saya juga baru tahu dari sini, dari interview ini. Oke, kita lanjut aja. Jadi saya di dunia ini, saya agak cepat teman-teman ya, karena panjang banget ini. Jadi saya di dunia sedang melakukan fase, termasuk Anda tahu raksasa teknologi atau regulator masih mencari tahu bagaimana kripto dapat masuk ke dalam ekonomi. Ya, nah ini melakukan fase, termasuk sedang melakukan fasenya ini saat ini. Teknologi raksasa, regulator masih mencari tahu bagaimana kripto dapat masuk ke dalam ekonomi. Luar biasa kan? Yang ada dan proses lainnya, atau sebagai pembangun kami juga perlu bersabar katanya gitu ya. Jadi di Kortim itu ke arah sana, ke arah ekonomi. Dan ikuti
dan ikuti, dan yang lainnya hanya untuk dilewati sekaligus menciptakan inovasi. Jadi ikuti saja, artinya apa yang mereka siapkan tolong pionir ikuti saja, katanya begitu. Kalau untuk yang lain-lain itu inovasi ya, artinya bahwa Pi Network dibawa ya, diboyong sama core team ini arahnya kemana? Ke arah perekonomian teman-teman ya, seperti itu. Kemudian mereka mengatakan, menjelaskan, mendengarkan lebih banyak substansi. Jadi membawa substansi untuk memberitahu industri kepada Anda. Ya, saya bersiap-siap untuk gelombang berikutnya, menawarkan pasar banteng kan. Luar biasa. Pasar banteng ini kan clue ya, clue. Jadi gambaran bahwa di mana Anda tahu banteng nyeruduknya seperti apa. Ya seperti itu aja lah kita pahami. Dan kami untuk Pi, pada dasarnya saya berteriak dari itu khusus karena desain jaringan penutup kami tidak pernah membeli dengan mobil. Jadi selalu berteriak, katanya, kata Cheng Daopan itu. Jadi enclosed magnet itu nggak pernah kita membeli dengan cuman sebatas harga mobil, ecek-ecek, nggak bisa, karena enclosed magnet itu biayanya besar. Jangan dikira membuat sebuah trik atau membuat sebuah strategi enclosed magnet itu tanpa biaya. Pakai biaya. Jelas, servernya diperbesar untuk masalah urusan KYC. KYC itu kan yang saya tahu berbayar teman-teman. Nah, jadi perbedaannya ini adalah KYC di aturan global ya, di peraturan global ketika komunitas itu ingin diakui secara global dan ada posisi di blockchain ya. Ketika ingin ada di blockchain itu harus ter-KYC dan aturannya itu seperti itu teman-teman. Jadi harus betul-betul ter-KYC dan di sana kena yang namanya gas fee atau biaya ya masuk ke blockchain itu. Nah, biaya itu aturan global itu dikasih dua jenis, boleh diserahkan ke pionir atau penambang atau mau dibayar oleh developer pengembang. Luar biasanya Pi Network ditelan semua teman-teman, dibayar semua, diurus semua. Kita hanya membantu memvalidasi kok. Ini yang luar biasanya. Jadi wajar mereka berteriak bahwa enclosed magnet ini bukan hanya sekedar bayar dengan murah meriah ecek-ecek gitu loh. Nah, ini yang harus kita pahami, bahwa pengorbanan core team ini luar biasa teman-teman. Menghandle KYC, kemudian juga memudahkan betul-betul membawa kita ke yang real, yang 100% betul-betul data kita aman, nantinya berujung di blockchain teman-teman ya. Luar biasa. Nah, kemudian kita lanjut dalam satu hal yang perlu dipertimbangkan di sini, tidak terkait dengan kondisi pasar. Ini Nicholas bilang satu hal yang perlu dipertimbangkan dan diingat oleh pionir di sini tidak terkait dengan kondisi pasar. Ini saya yang ambil rangkuman ini karena di sana menjelaskan tempo hari ketika saya coba translate menjelaskan tentang desas-desus urusan market pasar ya, atau market ya. Kondisinya kan ada yang exchanger yang ambruk ya dan lain sebagainya. Nicholas bilang ini tidak terkait dengan kondisi pasar karena kita memang sedang membangun, seperti di video saya sebelumnya, bahwa Pi Network tidak terpengaruh dengan pasar. Mau itu koin yang lain turun naik nggak ada urusan. Itu sesuai dengan pemahaman saya. Nah, saat ini baru Nicholas bilang ya tidak terkait dengan kondisi pasar. Betul, karena kita sedang membentuk dan membangun value, pengaruhnya apa kan gitu. Jadi tenang aja, artinya biarlah yang ya memang kalau untuk udah ada di bursa itu terpengaruh dengan volatilitas pasar. Nah, cuman kalau Pi Network sampai saat ini sebelum mainnet itu tidak ada pengaruh apapun. Mau kondisi pasar seperti apa juga nggak pengaruh ya. Bagi kebanyakan orang, menambang itu hanya sekedar untuk stick katanya gitu. Stick itu artinya makanan stick yang kita selalu suka beli ya teman-teman. Mungkin pernah beli stick chicken, stick beef atau apalah di sana ya. Artinya jajanan lah, atau orang ya hanya sekedar untuk stick katanya, atau orang untuk mereka dapat memperoleh penghasilan darinya. Jadi orang tuh banyak kan berpikir bahwa mining, menambang, udah kita dapat hasil buat jajan, buat makan, buat ini itu segala macam. Nah, ini Nicholas yang menjelaskannya. Saya pikir itu bodoh, kata dia. Kata Nicholas, itu lebih dari hal macam itu. Ini menekankan Nicholas. Jadi ini tuh value-nya atau nilai daripada Pi Network itu lebih dari semacam itu. Jadi jangan terlalu mengkerdilkan, jangan terlalu mengecilkan.
Kalau cuma sebatas harian begitu, kebutuhan harian ya nggak perlu sesempurna dan sewah ini gitu kan. Ya betul juga sih. Nah, kemudian Nicholas melanjutkan, seperti kita memiliki visi dalam membangun ekosistem berbasis utilitas, dan untuk benar-benar membangun utilitas itu bukan dalam satu hari, kata dia. Jadi membangun utilitas itu kan kita bukan hanya satu hari, kita 4 tahun loh. Selama sejauh ini apakah hanya sekedar untuk stick? Bayangin aja kan, kayak ngerendahin banget gitu loh. Ya wajar lah Nicholas bilang, menjelaskan seperti itu, wajar. Cuman buat stick, cuman buat apa segala macam. Maksudnya di sini pola pikirnya. Kalau untuk belinya sih nanti ya bebas, terserah kita. Cuman maksudnya pola pikirnya itu ini kan hanya simbol saja, kata-kata simbolnya dari Nicholas, gitu ya. Jadi kita kan utilitas ini dibangun bukan hanya satu hari, tapi berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun untuk membangun ekosistem, katanya, untuk membangun ekosistem yang nyata. Anda membutuhkan banyak infrastruktur dan Anda butuh banyak upaya untuk mencoba apa yang akan menempel pada kasus pengguna nyata dan perjalanan panjang ke depan. Jadi artinya di sini kita itu membangun infrastruktur bukannya satu hari. Infrastruktur udah kita bangun selama 4 tahun ya. Masuk ke 4 tahun ini enclosement infrastruktur dibangun. Kebutuhan apa ekosistem supaya berjalan. Utilitas diperbanyak. Itu kan apakah terjadi dalam satu hari? Tidak, teman-teman. Jadi butuh waktu, dan ini sudah terbukti. Kita tahun keempat itu sudah mulai banyak utilitas ini. Berarti kan memakan waktu bukan hanya satu hari. Itu maksudnya yang dijelaskan, ya. Jadi menempel pada kasus pengguna nyata dan perjalanan panjang. Kata Nicholas, perjalanan panjang ya memang udah dirasain berapa tahun ini. Oke, lanjut omongan Nicholas. Selain uang, kami juga mendidik komunitas kami tentang cara untuk mencapai visi jangka panjang. Jadi selain uang mereka yang digunakan core team gitu teman-teman, tapi mereka juga harus mendidik komunitas bagaimana cara untuk mencapai visi misinya, dan ini visi misi jangka panjang. Itu loh tugas mereka, itu nggak gampang. Komunitas puluhan juta di seluruh negara. Makanya kan kadang saya lucu, ada 2 orang core team yang baik lah, itu yang punya niat mulia membangun sistem ini untuk kesejahteraan masyarakat dunia. Tetapi ya itulah, makanya saya nggak lanjut juga. Orang-orang yang seperti itu nggak ngerti juga, biarlah, karena bagaimana ya, bahasa yang dikeluarkan juga malah nggak bagus juga kalau kita bawa emosi ya. Kemudian Nicholas juga bilang, dan juga jaringan kami, kata dia, itu jangka panjang dan juga jaringan kami. Anda bebas untuk bergabung, katanya, untuk memulai dan distribusi yang lebih adil. Jadi Nicholas kurang apa kan di sini? Dia menciptakan teknologi, dia menciptakan project itu, dan kita juga dibebaskan untuk join, untuk merasakan nanti hasil yang lebih adil. Pendistribusian daripada project ini kita lebih adil, lebih merata seluruh masyarakat. Dan memang tujuannya adalah, core team ini adalah bagaimana memasyarakatkan kripto ini, supaya setiap lapisan masyarakat, setiap orang itu setiap hari itu bisa menggunakan kripto, seperti penciptaan internet dan komputer. Siapa aja sekarang, di mana aja sekarang pasti berhubungan dengan internet, ya, berhubungan dengan komputer, seperti itu teman-teman. Jadi jelas saya rasa kalau untuk omongan Nicholasnya. Nah, kemudian menjelaskan kembali ya di interview, membangun ekosistem bersama bukan hanya Anda tahu seperti di kami, bukan hanya kami, kata dia, seperti yang Anda tahu ya. Jadi bukan hanya kami membangun komunitas itu, menyediakan sesuatu untuk komunitas. Itu semua tim inti hanya satu peserta jaringan. Jadi artinya sebagian persen saja di jaringan, dan setiap pengguna dan anggota serta pengembang memiliki tanggung jawab untuk berkontribusi pada kejaringan untuk membangun, dan jaringan ini punya kami. Dan artinya walaupun ini masih tersentralisasi, jadi kita itu sebagai pionir mempunyai tanggung jawab bagaimana membangun ekosistem ini. Nah, termasuk saya pribadi, jujur aja teman-teman, saya pribadi kenapa saya bangun channel ini, karena saya merasa bahwa saya penting gitu loh untuk menyampaikan informasi-informasi yang mengenai tentang Pi Network. Saya awal tidak ada berpikiran apa-apa. Saya hanya ingin penting untuk para referral saya. Penting ketika saya ingin menyampaikan sesuatu tidak berulang. Saya tidak mengulangi. Udah, tonton aja video saya. Saya jelaskan, saya tumpahkan semua di situ. Ya, untuk pemahamannya, agar ya saya juga berusaha untuk
menghilangkan yang namanya bahasa-bahasa terlalu teknis, bahasa-bahasa terlalu ilmiah. Itu nggak terlalu penting juga buat orang seperti kita gitu loh ya. Kita coba sharing sederhana saja agar lebih dipahami gitu loh. Jadi makanya di sini saya bertanggung jawab juga karena saya juga udah melakukan rekrutmen ya. Jadi artinya harus sejelas mungkin apa yang saya dapat informasi ya saya sampaikan. Tujuannya kan itu sebetulnya. Makanya ya, namun dengan berkembangnya sendiri channel ini ya, alhamdulillah memang kalau jika bermanfaat buat yang lain juga ya udah akhirnya saya jalankan gitu teman-teman ya. Jadi supaya banyak orang tersampaikan informasi apa yang seperti yang saya dapat misalnya dari Kortim ya, siapa tahu ada manfaat kan gitu teman-teman ya. Jadi disinilah karena saya kalau membuat sebuah utilitas saya belum punya modal. Artinya gini, saya bikin platform ya, saya bikin platform apa nih, medsos misalkan, saya membuat aplikasi Android atau apapun itu yang saya coba kaitkan dengan blockchainnya Pi Network ya. Tapi kan saya juga nggak punya tim, saya juga nggak punya modal dan sebagainya. Apa yang saya pikirkan yang mudah ya inilah, saya kontribusi untuk mencoba memberi pemahaman aja ya, sharing pemahaman aja buat teman-teman melalui channel ini. Oke ya, jadi inilah yang diinformasikan sama Nicholas. Oke, kita selanjutnya masih ada teman-teman ya, sedikit lagi di sini. Nilai intrinsik perlu Anda ketahui bahwa hanya saya yang tahu. Ini Nicholas yang bilang. Nilai intrinsik perlu Anda ketahui ya, kata Nicholas, bahwa hanya saya yang tahu. Nah, ini kan udah jelas-jelas ya bahwa nilai daripada koin Pi itu sebetulnya nanti hasil akhirnya bagaimana ya itu hanya Nicholas yang tahu. Jadi ya sudah, kita tunggu saja gitu kan. Karena memang ya, intinya ikuti saja, bangun utilitas ekosistem, toh juga nanti akan diinfokan oleh Kortim ya. Oke, kita lanjut. Yang akan memiliki inovasi sejati adalah karena pekerjaan atau hanya Anda tahu sangat terkait dengan keuangan katanya. Dan untuk menjelajahi berbagai jenis aplikasi dan utilitas vertikal kami dan adalah kue ini Pi maksudnya. Nah, apa yang coba dilakukan mengingat kita sudah memiliki keuntungan, memiliki jejaring sosial yang besar untuk memulai. Jadi di sini Nicholas bilang kita itu sebetulnya project ini sudah memiliki keuntungan. Keuntungannya apa? Yaitu komunitas yang besar. Ya, keuntungannya itu yang luar biasa itu dan sulit dicapai oleh setiap proyek, tidak mudah. Terlebih ini perjalanan memakan waktu. Dan ini keuntungan memiliki jejaring sosial yang besar untuk memulai. Jadi nggak mungkin proyek seperti ini ketika punya jejaring sosial yang besar, artinya komunitas yang luar biasa, nggak mungkin artinya memang Pi Network itu bukan scammer. Tetapi kalau misalkan ada perusahaan yang udah banyak pengikutnya dan lain sebagainya, akhirnya dia langsung scam begitu saja, saya rasa itu developernya bodoh ya sayang lah. Nggak gampang loh ngerekrut orang, nyari orang, bikin komunitas itu nggak gampang kan gitu ya, namanya juga scammer kan gitu ya, pasti begitu. Nah, kalau ini justru ini yang akan dimaksimalkan oleh Nicholas ya. Oke, kemudian selanjutnya terakhir mengatakan di sana mereka Anda tahu bekerja dalam permainan dan sosial. Nah, bekerja dalam permainan dan sosial dan semua hal semacam ini atau semacam dengan pembayaran dan semacam dengan seperti itu bahkan mungkin menjadi pesaing untuk jaringan Pi. Nah, ini bahasanya karena translator ya, jadi agak rancu ya teman-teman. Ya saya nanti perjelas saja. Bahkan mungkin menjadi pesaing untuk jaringan Pi adalah bagaimana kalian memikirkannya. Kita akan melihat hal-hal sebagai pesaing. Nah, dan ini sangat baru. Industri yang sangat baru ini, setiap jenis inovasi tersambut baik dan juga fakta. Nah, jadi kata gini ya, artinya bermain dan bekerja di sosial media itu yang coba digabungkan dengan pembayaran. Yang pertama yang kita tahu di Cina itu adalah WeChat, di mana WeChat itu, aplikasi WeChat itu sudah dilakukan fungsionalnya untuk masalah pembayaran. Nah, kemudian sekarang mau diadopsi oleh Elon Musk ya, Twitter mau coba disematkan beberapa fitur di sana untuk pembayaran dan sebagainya. Nah, ini Nicholas di sini membahas, ada tahu teman-teman. Jadi selama ini saya klarifikasi, selama ini kita yang salah memahami ya. Jadi di sini Nicholas memperjelas memberikan gambaran, bukan memperjelas, tapi di sini memberikan gambaran bahwa dia sudah mendengar adanya aplikasi tersebut ya. Jadi arahnya mau ke sebagai alat pembayaran. Dia bilang
di sini bahasanya sebagai pesaing. Dan ini sangat baru. Jadi maksudnya kita ini Pi Network ini ada nanti untuk social networknya itu ada, dan itu sebagai alat pembayaran. Artinya secara tidak banyak dan detail Nicholas ini menjelaskan bahwa ada sebuah media sosial yang mau dijadikan sebagai tempat alat pembayaran, maksudnya tempat perantara pembayaran, yaitu Twitter. Nah, ini selanjutnya beliau mengatakan, Anda tahu di Twitter, katanya gitu, kata Nicholas nih ya, Anda tahu di Twitter, dan kemudian juga saya tertarik dengan kripto, seperti yang ditunjukkan bahwa ditemukan bahwa dua jejaring sosial ini dan juga penggabungan anjing tampaknya. Nah, maksudnya anjing itu yang Dogecoin itu, teman-teman ya, kan anak kan Nicholas kan mengadopsi adalah Doge ya. Awalnya dulu awal-awal kan Shiba, sekarang kan Doge. Untuk Twitter ini kan Doge. Tampaknya sejalan dengan apa yang baru saja saya jelaskan tentang sosial yang diuraikan. Nah, jadi ini baru melihat. Jadi kalau misalkan memang nanti terjadi, ya kita syukur, alhamdulillah. Kalau memang Pi Network ini Pi Network ini diadopsi oleh Twitter, ya bersyukur, alhamdulillah, karena ini juga saya sih menerjemahkannya ada keinginan lah untuk join atau collab atau bergabung antara Twitter dengan Pi Network seperti itu. Namun mungkin nanti mau tidak mau kan jaringan Twitternya harus terdesentralisasi ya. Apakah di blockchain apa ya? Kalau memang dia tidak punya blockchain sendiri, ya otomatis kan harus menggunakan Pi Network. Namun memang itu belum gimana ya. Ini hanya menjelaskan saja yang saya pahami seperti itu. Anda tahu katanya di Twitter, dan kemudian juga saya tertarik dengan kripto. Nah, maksudnya dan juga saya tertarik dengan kripto ini adalah mungkin dia menceritakan Elon Musk ya. Seperti itu. Seperti yang ditunjukkan bahwa ditemukan bahwa dua jejaring sosial, maksudnya bukan Elon Musk, mungkin Nicholas sendiri kali. Di sini kan Twitter itu kan sosial, kemudian untuk kriptonya dia sendiri, ya gitu. Jadi maksudnya antara Nicholas dan Elon Musk gitu. Ditemukan bahwa dua jejaring sosial ini dan juga penggabungan Dogecoin tampaknya sejalan dengan apa yang baru saja saya jelaskan. Nah, itu sudah ada pemikiran yang sama dengan Nicholas, maksudnya begitu berarti teman-teman ya. Jadi jejaring sosial dengan alat pembayaran ya, kalau di sana mungkin Twitter dengan Dogecoin. Nah, kalau kita nanti apa, kayak misalkan Pitogo bayar fee, kemudian apa dengan fee, tapi di atas dikatakan tadi perkataannya adalah pesaing, sebagai pesaing. Nah, ini artinya makanya saya bilang klarifikasi itu, ketika pun nanti tidak ada penggabungan antara Twitter dan Pi Network, berarti jelas yang ada malah kebalik, bukan gabung tapi pesaing kita Twitter itu, teman-teman. Karena kenapa? Kita nanti yang semacam kayak Twitter itu ada, kita yang semacam Facebook itu ada. Jadi kayak Pitogo aja sekarang kita bisa interaksi di sana, ngobrol kayak mirip Facebook dan sebagainya. Namun aplikasi itu terdesentralisasi data kita, dan kita juga bisa melakukan pembayaran di sana kayak Pitogo. Kita aplikasi untuk misalkan orang udah kan di Pitogo, kalau dipahami kan, kalau kita ke hotel mana ya, foto aja hotelnya untuk berbagi sama teman, terus dipoto harga berapa Pi, kemudian di share di Pitogo seperti itu. Nah, itu berbagi, itu medsosnya seperti itu. Dan nanti akhirnya yang temennya tertarik, aku mau ke situ dong, ya udah caranya gimana, itu konsultasi dan komunikasinya ada di platform Pitogo, pembayarannya pun di Pitogo, semua di Pitogo, semua sama market. Kalau itu kan artinya untuk masalah travel ya, lain lagi ada marketplace pembelanjaan, lain lagi ada kesehatan, banyak lah, artinya seperti itu. Jadi nanti platform-platformnya itu ada untuk konsultasi, bertanya, berteman di sana dan sebagainya. Nah, ini yang hampir akan menyamai, dan mungkin bisa dianggap nanti kalau ini nggak join, artinya nggak bergabung dengan Pi Network, artinya ini adalah pesaing kita, karena arahnya ke sana Twitter itu. Jadi ada alat pembayaran, mungkin ketika ada nanti disematkan destinasi kemana dan sebagainya melalui Twitter. Nah, ini pesaing jatuhnya gitu loh ya. Jadi jangan dulu teman-teman menghiraukan ada isu-isu bahwa udah gabung lah Elon Musk sama Nicholas. Ternyata belum gitu loh. Justru ini omongan Nicholas sendiri seperti ini, mengatakan pesaing ini artinya mereka sendiri kan belum ada arah-arah untuk bergabung, itu belum ada. Ini klarifikasi maksud saya seperti ini. Oke, yang terakhir perkataannya adalah alamat mendapat tanah
Ya ini nih, tar dulu. Alamat dapat tanah atas nama Pai 3.1 ini nih. Alamat maksudnya wallet address teman-teman ya. Alamat mendapat tanah ya atas nama Pai 3.14. Saya kira di mana semua pertunjukan. Jadi ya kami suka matematika dan itu. Kami suka matematika itu. Konsep universal seperti itu, semua orang ukurannya juga mewakili lingkaran yang menyatukan orang-orang bersama inklusivitas masuk ke dalam diri mereka. Dan konsepnya juga Nicholas sebagai keturunan Yunani itu adalah pembuka surat Yunani. Ya itu adalah pembuka surat Yunani. Ini bukan Nicholas ya, sorry. Ini bukan Nicholas, bukan Cheng Daopan yang mau. Ini moderatornya yang menginterview kata-kata terakhirnya bahwa wallet address yaitu adalah sebuah tanah, artinya sebuah lahan mungkin ya. Pai itu ada yang namanya di sana 3.14, jadi 314 ya. Dan sekian-sekian yang dimana semua pertunjukan, semua perhelatan yang ada perkembangan di planet itu, kami suka matematika itu. Nah kata si moderator gitu. Konsep yang universal seperti itu, semua orang ukurannya juga mewakili lingkaran keamanan yang menyatukan orang-orang bersama inklusivitas gitu teman-teman ya. Di sini juga dibilang moderatornya Nicholas sebagai keturunan Yunani, sebagai pembuka surat Yunani ya. Jadi itulah teman-teman, karena hubungan antara matematika dengan Yunani tidak terlepas, sudah dibahas di video sebelumnya sama saya bahwa matematika sejarah di Yunani seperti apa. Itu judulnya tentang memahami Pai. Apa itu Pai ya, itu ada. Oke, itu aja teman-teman, ya mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah-salah kata, saya sudah terjemahkan ya, saya rasa jelas informasi untuk interview itu, mudah-mudahan ada manfaatnya nih. Mohon maaf bila ada salah-salah kata ya. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.